Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan regulasi baru tentang pemasangan atau penyelenggaraan reklame. Ya. Meskipun ada yang sama pengaturan pemasangan dengan peraturan yang lama dengan yang sekarang, tetapi memang sekarang ini lebih akan dipertegas, ya, dan sedikit ada apa ya, ketat gitu. Dan pemerintah kota rencananya nanti di awal Januari 2024 akan melaksanakan pengawasan dan penertiban, ya. Khusus yang kemarin sudah dapat peringatan kedua, nantinya kami mohon ini masih ada waktu 2 hari 3 hari untuk memproses izinnya, di mana apabila dari 152 peringatan yang diberikan kepada pelaku usaha reklame ini belum ada tindak lanjut, ya pemerintah kota Yogyakarta akan melakukan penertiban. Karena waktunya kami sudah memberikan kelonggaran dan bahkan diperpanjang, ya. Tapi ada yang belum, bukannya semua belum berproses, tapi ada yang belum berproses sama sekali. Bapak Ibu yang sudah berproses mengurus izinnya, kami ucapkan terima kasih meskipun belum bisa selesai karena memang adalah persyaratan, masih dalam rangka pemenuhan persyaratan. Kemudian sudah masuk ternyata ada perbaikan persyaratan dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka untuk nantinya Bapak Ibu akan mengajukan izin penyelenggaraan reklame, bisa konsultasi terlebih dahulu di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, yaitu di Kompleks Balai Kota. Di Kompleks Balai Kota, nanti kami ada layanan untuk memberikan konsultasi terkait dengan pemasangan reklame. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Singgih secara teknis, ya, secara teknis nanti mana-mana ruas jalan yang diperbolehkan, kemudian pengaturannya bagaimana, dan juga reklame apa saja yang diperbolehkan di ruas jalan ini, dan harus menghadap kemana dan sebagainya. Itu nanti akan disampaikan oleh Mas Singgih terkait dengan ketentuan tata ruangnya. Kemudian nanti sesi kedua nanti dari saya terkait dengan perizinan, ya, bagaimana mekanisme perizinannya dan persyaratan perizinannya. Demikian untuk menyingkat waktu karena ini suasana liburan, ya. Mohon maaf kami harus menyampaikan sosialisasi ini karena waktunya sudah habis ini Desember. Ini kewajiban pemerintah kota untuk dengan terbitnya peraturan daerah dan peraturan wali kota nomor 32 tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame itu wajib disosialisasikan. Meskipun Bapak Ibu dianggap tahu karena sudah diundangkan, ya. Nanti bisa di-download peraturan tersebut untuk lebih detail seperti apa itu pemasangannya. Dan juga kami juga sangat berharap dari perbankan ini masih beberapa yang banyak, ya, sepertinya itu belum berizin. Kemarin sudah menemui saya untuk konsultasi, tapi saya cek tindak lanjutnya juga belum ada. Ini monggo nanti setelah mendengarkan paparan dari Mas Singgih dan dari saya nanti akan lebih jelas dan kami sangat berharap untuk segera memproses perizinannya. Demikian dari saya pembukaannya, langsung saja ke Pak Singgih untuk menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023. Langsung saja Mas, dipersilahkan.
Matur suwun Bu Wiwin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Ini mohon izin kami meneruskan yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwin berkaitan dengan hal-hal teknis yang memang sudah diatur di dalam ketentuan Perda maupun Perwal tentang reklame yang baru saja ditetapkan di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini perkenankan saya Singgih Bapak Ibu sekalian dalam kapasitas sebagai bagian begitu dari tim penyusun Perda maupun Perwal reklame. Nah, yang nanti kami akan sampaikan lebih pada hal yang sifatnya teknis yang tadi mungkin Bu Win juga sudah sempat singgung berkaitan dengan sebagian besar begitu ya konteks ruang gitu penataan di ruang maupun kawasan atau hal-hal teknis lainnya gitu. Sementara kalau kaitannya pun dengan proses administrasi perizinan, teknis prosedur mekanisme perizinan nanti akan diteruskan setelah paparan ini nanti Bu Wiwin yang akan lebih banyak memberikan muatan-muatan proses yang memang sudah diatur juga di dalam perwal reklame. Jadi sebagaimana kami tuliskan di dalam judul, kami nanti akan menyampaikan ketentuan teknis dalam penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Artinya ini terhadap keseluruhan penyelenggara, baik itu dalam konteks penyelenggara yang memang advertising begitu, maupun penyelenggara dalam konteks masing-masing usaha gitu sebagai bagian dari apa papan nama usaha maupun profesi. Nah, kaitannya dengan muatan materi yang tadi kami juga sudah sempat singgung, berdasarkan dua ketentuan peraturan. Yang satu adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang reklame. Ini sebagai dasar awalnya. Meskipun nanti kami akan lebih banyak menyinggung muatan yang ada di dalam Perwal 32 2023 tentang peraturan pelaksanaannya. Hal-hal yang sifatnya pun teknis begitu. Nah, pertama kami mungkin akan masuk pada sisi definisi dulu untuk kita kemudian bisa menyamakan persepsi, pandangan, pemahaman berkaitan dengan yang dimaksud dengan reklame yang diatur di dalam ketentuan ini, di dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Jadi intinya kalau kita bicara reklame yang didefinisikan sebagai reklame di dalam Perda maupun Perwal reklame di Kota Yogyakarta adalah mencakup benda, alat, perbuatan atau media dengan berbagai bentuk dan ragam ya yang dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau barang yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan oleh dinikmati oleh dan atau dinikmati oleh umum gitu. Artinya memang ini bahasanya luas sekali, lebar sekali definisinya. Tapi intinya bahwa semua yang berkaitan dengan upaya untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian yang kemudian dalam bentuknya itu ada secara bentuk spesifik, maka itu kemudian disebut dengan reklame. Artinya bentuknya bisa macam-macam, ada yang bisa bentuknya kotak, ada yang bentuknya kemudian tiga dimensional, ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar, dan lain-lain. Ini hanya semacam definisi teknis saja, tapi kalau kaitannya dengan definisi umum dimaksud dengan reklame, ya segala hal yang kemudian tujuannya untuk memperkenalkan dan sebagainya tadi, maka itu disebut dengan reklame. Nah, karena dalam hal ini kami menyampaikan konteks teknis, jadi mungkin gambaran beberapa yang nanti kami akan juga sampaikan sebagai penyerta terhadap materi, mungkin tidak seluruhnya ada di Kota Yogyakarta, termasuk misalnya, Ibu sekalian bisa lihat di slide ini, kami ngambil dari di Tokyo itu di Simpang Shibuya, jadi di sana reklamenya juga sangat menyerak gitu, sangat tersebar di segala macam. Bapak Ibu sekalian mungkin juga kalau bisa membandingkan atau melihat bagaimana pengaturan reklame antara di Sleman dengan di Jogja dengan di Bantul misalnya, itu juga ragamnya agak berbeda-beda. Tapi yang kami nanti akan sampaikan berkaitan dengan konteks Kota Yogyakarta, maka memang ada kekhususan terhadap bagaimana penyelenggaraan reklame itu diatur sedemikian rupa, sehingga memang tidak bisa disamakan antara reklame di Sleman, misalnya reklame di Bantul, apalagi kalau kemudian kita lihat di sini reklame di luar negeri, di Tokyo, yang memang terserak nempel, berdekatan satu sama lain, dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan pengaturan reklame tersebut, maka kalau kita mencoba melihat apa yang diatur dalam perwal khususnya, itu sebenarnya bertujuan pada dua aspek. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum, itu bahwa penyelenggaraan reklame itu diatur. Itu cukup penting menurut kami dalam artian tidak hanya bagi pemerintah Kota Yogyakarta gitu dalam konteks nanti kemudian penataan ya, tapi juga bagi
penyelenggara reklame itu sendiri, bahwa reklame yang sudah diselenggarakan atau yang sudah dibangun dan sebagainya itu secara ketentuan juga dilindungi. Nah, ini menurut kami menjadi salah satu aspek tujuan yang cukup signifikan atau cukup penting, karena kalau tidak nanti memang penyelenggaraan reklame akhirnya akan tidak beraturan dan lain sebagainya. Nah, sementara yang kedua yang konteksnya nanti akan lebih spesifik adalah berkaitan dengan tujuan penataan reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika di Kota Yogyakarta. Nah, kalau kemudian kita bicara konteks tata ruang dan estetika, maka ini sangat berkaitan erat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Perda maupun Perwal Tata Ruang. Nah, Perwal Tata Ruang itu ada di mana? Perwal Tata Ruang itu ada di dalam ketetapan nomor 118 tahun 2021. Nah, reklame ini menjadi bagian dari ketentuan pengaturan tata ruang yang memang sudah diatur di sana. Sehingga muatan-muatan yang nanti ada di dalam perwal yang nanti kami akan sampaikan itu secara tidak langsung begitu berkorelasi terhadap muatan-muatan yang ada di dalam RDTR. Itu makanya tadi kami sampaikan pengaturannya menjadi tidak bisa disamakan antara Kota Yogyakarta misalnya dengan Sleman ataupun dengan Bantul. Karena konteks tata ruang dan estetikanya juga menjadi berbeda. Bahkan nanti mungkin kami akan berikan beberapa contoh, misalnya bahwa dalam konteks estetika itu dimungkinkan misalnya bahwa penyelenggaraan reklame itu akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya nanti kami akan sampaikan kalau di kota baru itu secara estetis ya kemudian harus diseragamkan atau diselaraskan dengan desain sekitar. Ada arsitektur Indis. Kalau di kota gede arsitekturnya adalah tradisional Yogyakarta. Kalau di kawasan keraton juga kemudian tradisional Yogyakarta. Kalau di Ketandan misalnya maka kemudian konteksnya adalah ini secara tematik estetis dan tata ruang maka konteksnya adalah kawasan dengan arsitektur Cina dan sebagainya. Nah, ini yang kami sebutkan dalam konteks ketentuan tersebut, maka memang menjadi cukup penting reklame ini diatur sehingga bisa selaras dengan rencana penataan ruang dan juga sekaligus estetika dari kawasan itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai jenis, bentuk maupun isi yang ada di reklame, maka bisa di... Oh ya? Slide-nya tidak Gimana, Mbak? berjalan ya, slide PPT-nya Oh. tidak berjalan. Sekedar kok bisa ya. Ya, sama Mbak. Tapi kurang lebar Pak, belum penuh. Ini Belum full, sudah terlihat. belum terlalu besar. Tuh. Kok bisa? Tadi yang nomor Pak Singgi, yang nomor 2 tadi belum tampil ya? Belum muncul berarti. Iya. Sekedar. Maksudnya biar Saya screen full aja. Kalau Monika sudah full screen belum, Ji? Mbak Ratih ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Ini sudah? Oke, sambung. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan ini ngapunten saya mungkin tadi ternyata secara teknis ada ketentuan perbedaan. Jadi ini yang tadi kami sampaikan kalau kaitannya dengan penggambaran di luar, ini yang di Tokyo itu terserak, tersebar di mana-mana. Lalu ini kaitannya pun dengan tujuan pengaturan tentang reklame, di mana salah satunya tadi kami sampaikan di ujung, Bapak ini nyambung dengan tata ruang dan estetika. Nah, ini kami masuk pada konteks jenis, bentuk, dan isi reklame. Jadi kalau kita bicara mengenai pembagian atau klasifikasi reklame, itu bisa dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, kalau kita bicara jenis misalnya, jenis itu kalau kita masuk ke reklame ada dua macam, reklame insidental dan reklame permanen. Nah, yang membedakan insidental dengan permanen adalah nanti kaitannya pun dengan terutama proses jangka waktu izinnya. Nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Bu Wiwin di paparan setelahnya. Kalau konteks insidental itu maksimal 1 bulan, kalau permanen itu kemudian 1 tahun misalnya. Nah, detail-detailnya kalau kita bicara insidental ada macam-macam, ada baliho, ada kain, ada selebaran, ada melekat, ada cahaya, udara, suara, apung, dan peragaan.
Sementara kalau kita bicara reklame permanen, ini ada beberapa ketentuan, yaitu papan atau billboard, videotron, lukisan dinding, maupun reklame berjalan. Nah, definisi dari masing-masing reklame ini sudah ada di dalam perwal maupun perda. Nanti monggo saya kira Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa memastikan betul yang dimaksud dengan baliho itu misalnya apa, yang dimaksud dengan kain itu apa. Sehingga nanti dalam penyelenggaraan Bapak Ibu sekalian terhadap jenis reklame yang sesuai dengan konteks klasifikasi ini, itu bisa tahu, oh berarti ini saya masang reklame jenis ini, oh saya memasang reklame jenis ini. Nah, di dalam pengaturan yang lebih detail, nanti kami akan banyak atau lebih banyak menyampaikan mengenai reklame permanen yang sifatipun papan, billboard, maupun videotron. Karena memang di dalam ketentuan perwal utamanya, itu yang cukup banyak diatur adalah reklame permanen jenis billboard dan videotron. Sekali lagi, karena tadi balik pada tujuan bahwa salah satu tujuannya adalah konteks tata ruang dan estetika, maka yang dianggap dalam tanda kutip ya dianggap meresahkan itu ketika memang reklame-reklame yang sifatnya permanen, papan maupun videotron ini tidak diatur gitu. Sementara kalau yang sifatnya insidental itu relatif sifatnya kan hanya temporal kemawon, sehingga mungkin nanti bisa lebih bisa dikondisikan. Nah, ini nanti juga nyambung sebenarnya ketika kita bicara reklame dalam konteks bentuk. Nah, kalau dalam konteks bentuk, menurut ada beberapa kategori lagi, misalnya satu berkaitan dengan posisi terhadap jalan. Nah, ada yang secara bentuk itu membujur atau searah jalan, lalu ada yang melintang. Nah, contohnya kalau membujur itu ada yang di dalam gambar background ini, kami ambil misalipun ini di bangunan LBC di Kota Baru, ini ada reklame yang belakangnya semoga terlihat Bapak Ibu sekalian. Menika kemudian sifatnya membujur atau searah jalan. Lalu kemudian ini juga wonten gini ada tulisan Geraha LBC ini juga dimasukkan dalam konteks reklame yang secara bentuk menika membujur atau searah jalan. Sementara kalau melintang ini bisa dilihat misalnya ini di Kota Baru juga di Raminten ini melintang. Nah, kenapa melintang? Karena dia crossing terhadap jalan. Bisa dilihat dari sisi sini maupun sisi sana. Sementara kalau sifat membujur itu dilihatnya hanya satu sisi. Nah, ini juga berkaitan dengan sudut pandangnya. Ada satu muka persis, ada satu muka, ada dua muka atau dua sisi, dan ada lebih dari dua muka atau dua sisi. Nah, nanti berkaitan dengan bentuk juga ada pengaturan kaitannya dengan ukuran besar, sedang, dan kecil, di mana nyambung dengan kalau kita bicara jenis yang banyak diatur adalah papan atau billboard dan videotron. Nah, dalam konteks bentuk yang nanti akan banyak diatur, yang nanti kami akan sampaikan berkaitan dengan reklame ukuran besar dan sedang. Sementara kalau kecil itu relatif tidak terlalu banyak pengaturan di dalam perda maupun perwal. Itu. Nah, ini kembali pada prinsip yang tadi kami sampaikan, yang dianggap cukup potensial untuk mengganggu secara estetika maupun keruangan adalah reklame-reklame berbentuk papan, billboard maupun videotron dengan ukuran terutama adalah ukuran sedang dan besar. Makanya ini yang menjadi highlight di dalam ketentuan perda maupun perwal untuk kemudian perlu diatur sedemikian rupa agar penyelenggaraannya menjadi estetis, gitu, tidak merusak citra atau wajah dari kawasan Kota Yogyakarta, terutama pada kawasan-kawasan tertentu, kawasan-kawasan strategis pariwisata dan lain-lain. Nah, ukuran ini nanti juga akan berpengaruh terhadap proses perizinan yang nanti juga akan disampaikan oleh Bu Wiwin dalam penjelasannya berkaitan dengan prosedur perizinan ini pun, bahwa ketika kita bicara ukuran itu kurang dari atau sama dengan 8 atau 8 ke bawah itu, maka dia tidak harus ngurus IMB atau PBG itu. Sementara kalau 8 ke atas artinya 9 atau 8 lebih gitulah, itu maka harus nanti ngurus IMB maupun PBG. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Bu Wiwin. Nah, sementara dalam konteks isi itu bisa dibagi menjadi reklame komersial dan reklame non komersial. Nah, reklame komersial dalam hal ini itu mencakup reklame pengenal nama usaha ataupun profesi, reklame produk maupun yang mencakup dua-duanya. Makanya yang mau pilih dalam kesempatan pagi kali ini tidak hanya konteks Bapak Ibu di advertising kemauan, tapi juga ada Bapak Ibu sekalian pelaku usaha, karena akan berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan reklame pengenal nama usaha atau profesi yang memang juga di dalam perwal ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, berkaitan dengan penempatan reklame, ini menjadi salah satu muatan yang cukup penting di dalam perwal, yang dalam proses pengaturannya ini dibedakan berdasarkan
status kepemilikan persil. Yang pertama adalah ketika reklame ini berada di tanah persil orang atau badan. Yang kedua ketika reklame ini nanti dibangun di tanah persil pemerintah, Pemda, atau fasilitas umum. Itu. Nah, sehingga memang pengaturannya agak sedikit berbeda, kedetailannya juga agak sedikit berbeda, dan nanti monggo saya kira bisa disesuaikan dengan kondisi atau posisi di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara mengenai reklame di tanah persil orang atau badan, itu ada beberapa jenis. Ketika dia ada di tanah pekarangannya, artinya dia ada di dalam persil di tanah, lalu melekat atau menempel di bangunan pagar, kemudian melekat atau menempel di bangunan gedung, kemudian di atas bangunan gedung dan di dalam bangunan gedung. Nah, kalau di tanah pekarangan, ini saya sebagai contoh saja, misalnya pun Bapak sekalian bisa melihat yang di contohnya di Galeria ini adalah contoh misalnya pun yang menempel di bangunan gedung, gitu. Itu ada tulisan Galeria, ada kemudian contoh-contoh reklame apa yang ada di dalam, gitu, ada matahari dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau di tanah pekarangan ya misalnya pun reklame ini tiangnya ada di dalam persilnya Galeria. Nah, maka ini disebut reklame yang berada di tanah persil orang atau badan. Gitu. Nah, sementara kalau kemudian bicaranya menempel di pagar, misalnya itu tadi kami berikan gambaran misalnya pun yang di Geraha LBC ini menempel di pagar, gitu. Kalau kemudian ini dianggap sebagai pagar dari persil. Lalu kemudian di atas bangunan gedung ketika nanti dia ada di atas, dan di dalam bangunan gedung itu ketika nanti dia ada di dalam bangunan gedung itu sendiri. Nah, sementara kalau kemudian kita bicara mengenai reklame yang ada di tanah persil pemerintah, ada cukup banyak macamnya. Kurang lebih ada di taman, ada di sisi terluar trotoar. Nah, ini yang nanti cukup berbeda Bapak Ibu sekalian, karena dalam pengaturan perwal saat ini itu dimungkinkan atau diperbolehkan adanya reklame yang diselenggarakan di sisi terluar trotoar, atau artinya boleh di trotoar. Nah, gambarannya misalnya ini, kalau ini kemudian tiangnya ada di trotoar misalnya, yaitu kemudian dia didefinisikan sebagai reklame yang berada di sisi terluar trotoar. Lalu di tanah negara yang berada di antara sisi terluar trotoar dan persil, di tiang PJU, penerangan jalan umum, ada di halte bus, jembatan penyeberangan, khususnya jembatan penyeberangan orang, meskipun di kota Jakarta belum ada, tapi suatu saat misalnya ada, itu kemudian dimungkinkan. Lalu di fasilitas umum seperti pasar, terminal, tempat khusus parkir, di gapura, di tugu jam, seperti misalnya pun di Simpang Gramedia itu, lalu kemudian di pos polisi, di penunjuk peta kota, dan papan penunjuk arah. Nah, ini kurang lebih kalau kita bicara bagaimana pembagian atau penempatan reklame pada konteks persilnya. Nah, kalau contohnya yang di tanah persil pemerintah, ini misalnya pun saya ambil yang di jembatan Gondolayu itu, menikah ada satu reklame yang dibangun di atas taman misalnya. Nah, ini kemudian secara definisi disebut tanah persil pemerintah, Pemda, atau fasilitas umum. Nah, dalam konteks pengaturan yang lebih spesifik, di dalam Perwal 32/2023 ini diatur secara khusus yang tadi kami sudah sempat singgung, terutama berkaitan dengan reklame sedang dan reklame besar. Reklame papan billboard dan reklame videotron ukuran sedang atau besar. Artinya secara keluasan 12 sampai 24 untuk sedang meter persegi, lalu kemudian yang besar ini 24 sampai 32 meter persegi. Nah, di dalam ketentuan pengaturannya ada beberapa yang nanti kami akan sampaikan detail. Yang satu nyambung dengan yang tadi kami sampaikan, ketika reklame itu ada di tanah orang, di tanah persil orang atau badan, itu seperti apa pengaturannya. Lalu yang kedua, ketika dia ada di tanah persil pemerintah atau pemerintah daerah atau fasilitas umum, simpang, yang ini juga cukup baru, Bapak Ibu sekalian, ada pengaturan sekarang. Lalu kemudian berkaitan dengan penempatan, ada area-area yang memang dilarang. Nah, ini mungkin nyambung juga, jadi contoh adalah ini reklame yang membujur, ini reklame yang sifatnya kemudian melintang. Ini contoh di dekat balai kota itu, galeri smartphone. Nah, saya masuk pada kasus satu ketika penempatan reklame papan billboard dan videotron ini pada tanah persil orang atau badan. Nah, ada beberapa pengaturan yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu pahami.
Ini sekali lagi fokusnya adalah reklame sedang dan besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini bisa disandingkan dengan tempatnya Bapak Ibu sekalian itu kira-kira secara luasan seperti apa dan pengaturannya seperti apa akan sangat tergantung dari ukuran reklame itu. Nah, ini yang diatur dalam perwal misalnya ketika reklame papan, billboard atau videotron itu diselenggarakan di tanah pekarangan maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu jelas menggunakan struktur atau tiang penyangga. Kemudian ketentuannya adalah misalnya bidang reklame dapat menjorok di atas trotoar dan atau taman dengan batas maksimal sampai sisi terdalam trotoar dan atau taman dengan ketinggian bidang reklame terbawah minimal 5 meter dari permukaan tanah kecuali untuk reklame kecil. Nah, ini nanti mungkin bahasanya agak sedikit berbeda, tapi nanti kami akan sampaikan contohnya. Nah, lalu kemudian ada penjelasan untuk reklame kecil, maka dapat menjorok di atas trotoar dengan batas maksimal sampai setengah dari lebar trotoar dan atau taman dengan ketinggian bidang reklame terbawah minimal 3 meter dari permukaan tanah. Nah, ini definisinya seperti apa atau contohnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam slide. Jadi ini adalah tanah persil, misalnya ini di tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu kemudian akan ada penyelenggaraan titik tiangnya itu ada di tanah persil. Kemudian ini akan dibangun, maka diperbolehkan di dalam ketentuannya itu menjorok melebihi trotoar. Gitu. Jadi diperkenankan melebihi batas persil. Namun kemudian ada ketentuannya bahwa batas maksimalnya adalah sampai sisi terdalam trotoar atau taman. Dalam hal ini trotoar. Nah, sisi terdalam trotoar itu di mana? Yaitu di sini. Sisi yang jadi batas antara trotoar dengan jalan aspal itulah, dengan jalan hitam. Itu. Artinya kalau kemudian reklamenya sedang atau besar, ini boleh keluar, tapi maksimal itu hanya sampai di batas trotoarnya. Lalu tinggi bidang reklame terbawah minimal 5 meter dari permukaan tanah. Ini tinggi minimalnya adalah 5 meter. Kecuali untuk reklame kecil. Nah, kalau reklame kecil konteksnya apa? Kalau reklame kecil pengaturannya, dia boleh menjorok, tapi menjoroknya hanya maksimal sampai setengah dari lebar trotoar. Jadi dia hanya boleh sampai sini ketika ukurannya kecil. Nah, itu nanti saya kira menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian bagaimana penyelenggaraan di persil masing-masing. Dan kalau reklame kecil maka bidang terbawahnya boleh minimal 3 meter. Meskipun sekali lagi ini nanti kembali ke prinsip yang pertama, tujuan berkaitan dengan estetika, sehingga bisa jadi nanti ada ketentuan tambahan di dalam proses perizinan ya. Kalau kemudian dianggap bahwa itu tidak ideal 3 meter karena pertimbangan macam-macam, maka bisa jadi tetap akan dinaikkan ke 5 meter. Tapi prinsipnya bahwa secara ketentuan umum itu kalau kecil maka diperbolehkan seperti tersebut. Dan yang kami sampaikan ini Bapak Ibu sekalian lebih pada pemahaman teknis. Kalau nanti berkaitan dengan kepastian hukum boleh tidaknya dan sebagainya, tentu saja itu akan sangat tergantung dari prosedur yang nanti juga akan diikuti, entah itu di Dinas Tata Ruang, entah itu kemudian di Dinas Perizinan maupun di Dinas PU misalnya pun. Sehingga yang kami sampaikan hanya sebagai kisi-kisi saja gambaran dalam Bapak Ibu nanti menyelenggarakan reklame masing-masing. Lalu ketentuan lain ketika di tanah persilat orang atau badan, maka materialnya berupa plat besi, kemudian langgam juga disesuaikan dengan konsep toko atau bangunan yang diselaraskan dengan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Nah, ini tentu saja karena kembali pada prinsip tata ruang dan estetika yang tadi kami sudah contohkan, misalnya di Kota Baru ya temanya indis, kalau kemudian di luar maka konteksnya mungkin menjadi tradisional Yogyakarta. Sehingga mohon izin saya kembali ke contoh gambar misalnya pun, ini saya ambil di Kota Baru Bapak Ibu sekalian. Bangunan ini adalah bangunan secara arsitektural adalah arsitektur indis, karena memang Kota Baru indis atau gaya Belanda, begitulah secara sederhananya. Nah, contohnya misalnya satu reklame ini, itu secara ornamen atau langgam tadi, ini sudah khas Yogyakarta. Tapi ketika kita bicara pada kawasan, itu mungkin menjadi kurang pas. Kenapa? Karena secara kawasan harusnya adalah ini area indis. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, jadi memang nanti dalam proses perizinan dan sebagainya, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pada kawasan-kawasan khusus ya. Ini mungkin sudah pas secara arsitektur Jogja, tapi kalau kemudian kita bicara tematik kawasan menjadi kurang pas, misalnya begitu. Nah, nanti monggo Bapak Ibu sekalian juga bisa disesuaikan dengan di mana lokasi dari bangunan
masing-masing. Nah, lalu kemudian aturan berikutnya bahwa ketika reklame billboard atau videotron melekat atau menempel di bangunan pagar, maka dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan pagar, namun tidak melebihi garis pagar. Nah, ini saya ambil contoh misalnya di CIMB Niaga. Ini juga bagian dari reklame tentu saja karena ini papan nama terhadap usaha yang ada di gedung belakangnya ini. Nah, ketentuannya kalau di pagar melekat atau menempel dengan tidak melebihi. Artinya seperti ini menjadi pas atau ideal. Nah, lalu pengaturan berikutnya ketika bicara reklame pada tanah perseroan atau badan, yaitu ini yang cukup menarik. Jadi melekat atau menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 40% dari keluasan fasad. Nah, ini contohnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian bisa melihat gambaran yang ada di dalam slide ini. Kami coba ambil satu contoh yang cukup menarik di sebelah timurnya Tugu, di area kios itu, ruko-ruko. Nah, ini yang menjadi cukup menarik adalah ketika contohnya penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan gedung, di mana aturannya harus memenuhi syarat maksimal 40% dari keluasan fasad. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat dan kita bisa cermati bersama-sama tanpa saya kemudian memberikan konklusi atau simpulan. Karena memang ketentuannya adalah maksimal 40% agar tidak mengganggu, sekali lagi tadi ya, agar tidak secara estetik kemudian menjadi mengganggu, maka memang batasannya 40% sehingga muka bangunan ini bisa terlihat. Fasad ini adalah muka bangunan. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian contoh-contoh bangunan-bangunannya, di mana setiap bangunan ini juga ada reklamenya, dan mana reklame yang mungkin lebih dari 40 misalnya ada, mana yang kurang dari 40 dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu masing-masing. Tapi intinya di dalam perwali itu diatur ketika kemudian mau nempel atau melekatkan reklame ke dalam bangunan, terutama di muka bangunan, maka maksimalnya 40% dari keluasan agar tidak menghilangkan estetika dari bangunan itu sendiri. Nah, sementara ketentuan berikutnya, reklame papan atau billboard atau videotron yang melekat atau menempel pada bangunan gedung di cagar budaya, maka harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Artinya ada ketentuan khusus ketika dia ada di bangunan cagar budaya, tentu saja ada proses izin dan sebagainya. Lalu kalau kemudian reklame di atas gedung, maka harus diselenggarakan di luar zona khusus. Nanti kami akan berikan zona khusus itu ada di mana saja. Kemudian tidak diperkenankan di zona cagar budaya, dan naskahnya itu harus berkaitan dengan nama usaha yang berada pada gedung tempat diselenggarakannya reklame dan lain sebagainya. Sementara kalau kita bicara mengenai reklame di dalam bangunan gedung, maka ini lebih pada konteks aspek estetik dan etika serta kemudian keamanan dari kondisi di dalam bangunan gedung itu sendiri. Nah, kalau kemudian masuk pada reklame yang ada di tanah persel pemerintah atau Pemda atau fasilitas umum, tadi kami sampaikan di awal ada cukup banyak contohnya atau lokasi-lokasinya. Ini kami coba untuk cepat saja, misalnya satu ketika di taman, penyelenggaraannya di taman, maka ada ketentuan pengaturan. Satu, tidak mengganggu fungsi lindung kawasan. Artinya apa? Artinya misalnya tidak boleh itu penyelenggaraan reklame di taman tapi dengan menebang pohon. Penyelenggaraan reklame tapi kemudian mengurangi kualitas resapan dari RPH dan sebagainya. Nah, hal semacam ini yang kemudian tidak diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan. Lalu diselenggarakan pada taman aktif dengan status RTA publik atau jalur hijau. Contohnya misalnya ini kami ambil di Bogor. Bapak Ibu sekalian, jadi di Bogor itu ada contoh yang cukup relevan dengan konteks ini. Ada jalur hijau yang kemudian disediakan, ini contoh-contohnya, ornamen-ornamen dengan sebagai ruang terhadap reklame begitu khusus yang kemudian bisa diselenggarakan reklame itu sendiri. Lalu ukuran bidang paling besar 4 meter persegi disesuaikan dengan ketentuan teknis tiang. Kemudian penyelenggaraan reklame pada RTA publik ditempatkan pada titik reklame yang disediakan oleh Pemda. Sebagai contoh misalnya seperti ini yang menyediakan adalah Pemda. Lalu kemudian penyelenggaraan reklame pada jalur hijau diselenggarakan oleh Pemda juga dan mempertimbangkan aspek estetika bangunan dan atau kawasan. Ini sekali lagi kembali pada tujuan awal tadi. Nah, lalu berkaitan juga dengan ketika reklame dibangun atau diselenggarakan di sisi terluar trotoar yang tadi kami sampaikan, ini aturannya cukup baru Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang bergerak di advertising ini menjadi satu pemahaman yang cukup penting gitu, karena di dalam ketentuan perwal sekarang
dimungkinkan atau diperbolehkan reklame itu berada di trotoar. Meskipun demikian, ada ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti. Jadi sebagai contoh ini, yang digambar kiri ini adalah gambaran ideal ketika kita bicara mengenai jaringan jalan. Jadi idealnya kalau kita bicara jaringan jalan itu terbagi dalam beberapa beberapa pembagian, begitu, pembagian ruang. Misalnya, jadi di area tengah ini disebut dengan rumaja. Di dalam rumaja ini ada mulai median jalannya, ada jalur lalu lintas, ada bahu jalan, kemudian setelah itu ada trotoar, kemudian ada saluran tepi jalan, dan ada ambang pengaman. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi ideal jaringan jalan. Nah, sementara kalau kita bicara di Kota Yogyakarta, jelas saya pikir semuanya juga paham, Pak Perso, tidak semua jaringan jalan di Kota Jakarta itu konteksnya sesuai dengan theoretical atau sesuai dengan ketentuan ideal ini. Banyak yang dari jaringan jalan atau jalan lalu lintas langsung trotoar, langsung mentok ke bangunan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kami sampaikan contoh yang ada di Kota Jakarta. Tapi dalam konteks ketentuan pengaturannya, kalau kita mau bangun reklame di trotoar itu ada beberapa aturan nih. Satu, lebar trotoar minimalnya harus 1 meter. Artinya kalau kurang dari itu tidak diperkenankan. Lalu yang kedua, ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Lalu dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Nah, ini maknanya apa? Secara sederhana mungkin bisa dipahami sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, ini adalah contoh jalan di dekat Gor Amongrogo itu, di Jalan Kenari, di mana tipikal jalannya antara di sisi selatan dengan utara itu berbeda. Nah, dalam hal kemudian kita coba untuk mengimplementasikan ketentuan aturan yang ada di sini, ini kami ambil misalnya di sisi selatan. Jadi ini adalah jalur lalu lintas, kalau digambar yang di sini ini. Lalu bahu jalan itu biasanya pun dari batas dari jalan putih, garis putih ini, sampai kemudian ke trotoar. Mungkin di sini tidak ideal, tapi kalau Bapak Ibu sekalian mirsani misalnya di tol gitu aja lah. Itu bahu jalannya cukup lebar gitu. Jadi antara garis lalu lintas dengan sisi trotoar yang ada di ujung misalnya itu cukup lebar, atau di jalan tertentu yang memang secara kelebaran cukup lebar gitu loh. Nah, kasusnya di sini ini adalah jalur lalu lintas, bahu jalan, kemudian ini trotoar. Nah, di luar trotoar itu ada area. Ini yang kemudian disebut dengan area di luar trotoar atau bahu jalan. Nah, kembali ke konteks pengaturan ini nih. Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Nah, artinya ketika kondisinya seperti ini, maka reklame itu diselenggarakannya di sini. Kemudian, terutama di sisi paling ujung, yaitu di perbatasan dengan Persil. Itu prioritasnya. Nah, kemudian klausul berikutnya, dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, artinya tidak ada area ini, maka dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. Contohnya apa? Contohnya di sisi utaranya misalnya. Di sisi utaranya ini kan dari jalur lalu lintas, ini ada trotoar langsung kemudian ke Persil. Sehingga ketika kondisinya seperti ini, ya reklame itu diperbolehkan, tapi langsung dia ada di perbatasan dengan Persil sana, di ujung. Tidak ada area ini. Nah, ini yang kemudian dimaksud dalam konteks pengaturan yang ada di sini. Tentu saja sesuai dengan aturan yang tadi kami sampaikan bahwa bidang reklame itu tidak boleh menjorok melebihi dari lebar dari trotoar. Kalau misalnya di sini tadi ya maksimal ada di sini. Kalau di sini maka lebar maksimalnya juga ada di sini. Kalau reklame kecil maka tentu saja lebar maksimalnya adalah setengah dari trotoar dan sebagainya. Kemudian ketinggian bidang reklame juga sama, 5 meter dari trotoar, tidak mengganggu akses penyandang disabilitas, tidak mengganggu fungsi utilitas umum, dan karena ini berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang ini di jalan gitu, maka harus mendapatkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, sehingga memastikan bahwa penyelenggaraan reklame ini tidak mengganggu fungsi-fungsi jaringan jalan yang ada. Itu prinsipnya. Tapi secara sederhana di dalam Perwal 32 2023 ini sebenarnya sudah dimungkinkan adanya penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan atau dibangun di trotoar jalan. Meskipun sekali lagi dengan berbagai macam ketentuan yang kemudian pada
prinsip estetik tadi harus dipenuhi. Lalu ini kami cepat saja, kalau kaitannya pun dengan tiang PJU, maka aturannya misalnya harus menggunakan lampu backlight, posisi vertikal, ukuran bidang paling besar 1x2, kemudian disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang, daya listriknya milik penyelenggara, dan teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan penerangan jalan misalnya. Di halte bus juga relatif umum, menggunakan lampu backlight, kemudian luas bidang reklame, sebagaimana tadi kami contohkan pada bangunan, maka maksimal 40% dari luas fasad dari area halte bus itu, kemudian posisinya harus membujur atau searah jalan, artinya menghadap ke jalan, kemudian menempel bangunan di halte, kemudian menggunakan daya listrik milik penyelenggara. Di jembatan penyeberangan juga relatif sama, menggunakan backlight, lebar bidang reklame maksimal 4 meter, artinya lebarnya, sementara panjangnya itu menyesuaikan bangunan jembatan penyeberangan. Lalu kemudian di jembatan penyeberangan, karena ini konteksnya adalah tentu saja ini fasilitas umum, maka tidak diperkenankan adanya produk rokok, alat kontrasepsi maupun minuman keras. Nah, di gapura juga konteksnya relatif sama, backlight, akumulasi luas bidang reklame maksimal 40% dari luas fasad, daya listrik milik penyelenggara, kemudian produk rokok, kontrasepsi, dan minuman keras juga tidak diperkenankan. Sementara kalau di fasilitas umum seperti pasar, terminal, tempat khusus parkir, maka harus mendapatkan rekomendasi dari pengelola fasilitas tersebut. Nah, kalau di Tugu Jam juga sama, backlight, kemudian bidang reklame maksimal 40% dari luas fasad, dan menggunakan daya listrik milik penyelenggara. Nah, kalau kemudian kita bicara papan petunjuk arah, nah ini yang kemudian menjadi cukup baru juga, dan contohnya juga ada di dalam perwal bahwa kalau mau reklame di papan petunjuk arah dimungkinkan diselenggarakan pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, artinya yang seperti ini, ada Jalan Solo, Yogyakarta, dan sebagainya itu. Kemudian diletakkan pada sisi sebalik bidang rambu pendahulu. Sehingga kalau kemudian ini simpangnya ada di sini, misalnya ini simpang ya, ini penunjuk arahnya ada di hadap sini, maka di sisi sebaliknya, yaitu sisi ini, itu diperkenankan. Sehingga kemudian tidak mengganggu fungsi petunjuk arah atau jurusan, dan juga tidak mengganggu pandangan dari pengguna jalan atau pengendara. Nah, lalu berkaitan dengan berikutnya di sudut simpang. Nah, ini yang juga kemudian cukup penting Bapak Ibu sekalian, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang bergerak di advertising, di penyelenggaraan reklame begitu ya. Di dalam Perwal 32 2023 itu saat ini sudah diatur bahwa di setiap sudut simpang itu dimungkinkan adanya reklame yang jumlahnya itu tidak disamaratakan. Itu. Nah, di dalam ketentuannya sudah diatur itu. Ketika sudut simpang itu dibentuk dari jalan arteri dengan jalan arteri secara fungsi, ini ada di dalam tata ruang, maka jumlah reklame sedang atau besar maksimal itu 3. Kalau kemudian arteri atau kolektor yang bentuk sudut simpang, maka maksimalnya 2. Kalau kemudian arteri lokal 2, kolektor 2. Sementara kalau ada jalan kolektor lokal maupun lokal-lokal, maka maksimalnya adalah 1. Nah, ini sudut-sudut simpang yang secara jumlah kemudian tadi kami sampaikan dibedakan. Nah, agar ini tidak memusingkan sekali lagi dalam penyelenggaraan bagi Bapak Ibu sekalian yang bergerak di advertising, maka di dalam perwal itu sudah digambarkan sebenarnya. Jadi misalnya sebagaimana yang ada di lampiran, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Misalnya di setiap sudut ini sudah ada tanda-tanda di dalam petanya. Peta ini ada di dalam lampirannya. Nah, di sini ada ketentuan untuk kalau gambarnya itu segitiga maka maksimal 3. Kalau gambarnya itu biru segi 4 ini maksimal 2. Kalau segi 5 hijau ini paling banyak 1. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih di sini, misalnya di simpang Gale misalnya. Itu karena dia pertemuan yang tadi sesuai dengan konteks fungsi tadi, maka maksimalnya bisa 2 reklame besar ataupun sedang. Gitu misalnya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat ketentuan-ketentuan sudut simpang itu sebagaimana yang ada di dalam dokumen perwal. Nah, yang dimaksud sudut simpang itu apa? Sudut simpang itu tidak kemudian hanya di pojok gitu, tidak Bapak Ibu sekalian, tapi sudah diatur. Yang dimaksud sudut simpang itu adalah dalam konteks radius. Jadi radius 25 meter dari setengah ini, artinya ini diputar misalnya 25 meter, 25 meter gitu ya. Nah, di sisi ini misalnya, itu yang kemudian disebut dengan sudut simpang. Nah, ketika tadi misalnya jumlahnya 3 atau 2, yaitu dalam radius 25 meter ini. Itu maka kemudian maksimalnya menjadi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini juga beda-beda. Kalau kemudian yang tadi misalnya
yang maksimal 1 tadi, maka lebar radius sudut simpangnya adalah 10 meter. Kalau yang 3 maka 25 meter dan sebagainya. Nah, ini ketentuannya juga sudah ada di dalam dokumen perwal. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai sudut simpang, maka di dalam perwal juga diatur yang diprioritaskan kalau kita bicara sudut simpang itu seperti apa. Nah, ada ketentuannya. Yang pertama adalah ketika dia ada di fasad bangunan. Lalu yang kedua ketika dia ada di halaman persel orang atau badan. Lalu yang ketiga kalau ini tidak ada baru prioritasnya adalah di tanah persel pemerintah dan atau fasilitas umum. Ini contohnya apa? Ini izin kami kembali ke gambar yang di Galeria tadi misalnya. Ini adalah simpang, ini adalah reklame di fasad bangunan. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara di sini yang diprioritaskan itu ini dulu. Jadi ini sebagai titik awal atau titik prioritas. Kalau kemudian ini nggak ada, baru kemudian reklame yang ada di persel dari bangunan itu jadi prioritas dalam konteks nanti penyelenggaraan perizinan reklamenya. Nah, kalau di sini tidak ada, barulah kemudian opsi ketiganya itu reklame yang ada di sisi terluar trotoar tadi atau di tanah pemerintah, ketika misalnya di pun ada taman dan lain sebagainya. Tapi secara prioritas kriterianya dibagi menjadi 3 tadi. Di bangunan dulu, kalau tidak ada di bangunan maka boleh di persel, misalnya pun di sini itu. Atau kalau ini nggak ada baru kemudian di persel pemerintah daerah. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan sudut simpang tadi, sekali lagi kami sampaikan gambarnya sudah ada seluruh wilayah di Kota Jakarta per kementerian, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat itu nanti misalnya di sudut simpang A itu berapa maksimal dan lain-lain, itu ada di sini. Nanti kalau lebih kurang jelasnya, sekali lagi tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bu Wiwin, bisa untuk langsung konsultasi di dinas, baik itu di tata ruang berkaitan dengan titik-titik ini maupun pada konteks perizinannya nanti bisa ke dinas DPM PTSP. Nah, ini kaitannya pun berikutnya yaitu berkaitan dengan jarak penempatan reklame. Jadi di sini diatur ketika kita bicara jarak itu minimalnya adalah 50 meter antara satu titik dengan titik yang lain. Diukur dari jarak titik tiang dalam satu ruas jalan yang sama di luar titik reklame pada sudut simpang. Nah, sehingga ini sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, ini juga ada ketentuan penentuan titik awal jarak penempatan reklame diambil dari batas terluar radius sudut simpang tadi. Nah, contohnya ini, misalnya pun ini sudut simpang, ini adalah radius tadi yang 25, 20 maupun 10. Ini adalah titik reklamenya. Nah, baru diperkenankan boleh ada reklame sedang atau besar itu setelah 50 meter dari pojok sini, pojok sudutnya. Gitu. Artinya di sini tidak diperbolehkan adanya reklame. Nah, kalau kemudian di sini ada reklame, maka ditarik lagi itu 50 meter lagi, 50 meter lagi. Sehingga dalam konteks jarak ini menjadi kaitannya pun dengan tadi kami sampaikan estetika, ini menjadi cukup signifikan dan penting agar tidak terlalu rapat. Memang dalam proses kami melakukan simulasi terhadap ketentuan peraturan ini terhadap existing ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan di beberapa ruas jalan yang sepertinya kok kerapatannya sudah cukup sulit itu kalau jaraknya 50 meter. Tapi sekali lagi karena prinsipnya ini adalah konteks estetika tata ruang dan lain sebagainya sudah diatur dalam RDTR, maka ketentuan ini memang harus diperlakukan. Nah, nanti ada beberapa alternatif-alternatif itu kalau memang sudah cukup rapat, misalnya alternatif berkaitan dengan penyesuaian ukuran, alternatif berkaitan dengan penyesuaian titik, dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya pengaturan-pengaturan ini sekali lagi fokusnya pun hanya reklame yang berukuran sedang maupun besar. Itu. Sementara kalau kecil itu relatif nanti menjadi lebih fleksibel dalam konteks pengaturan ini pun. Nah, lalu berkaitan dengan larangan penempatan reklame, itu secara umum tidak diperbolehkan di median jalan, di pergola, di jembatan, kecuali reklame insidental dan atau jembatan penyeberangan orang, sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Lalu di bangunan cagar budaya, kecuali untuk papan nama usaha atau profesi dan reklame cahaya atau film slide dengan ukuran paling besar 10% dari keluasan fasad bangunan dan ketinggian paling tinggi 1,5 meter. Jadi kalau di bangunan cagar budaya, kalau ada reklame videotron, billboard, dan sebagainya, memang hanya diperkenankan untuk papan nama usaha atau profesi yang ada di sana. Lalu kalau dalam hal produk rokok, maka dilarang di kawasan tanpa rokok, sebagaimana juga sudah diatur dalam Perda kawasan tanpa rokok, kemudian tidak diperbolehkan di jalan utama atau protokol. Letaknya ada di mana? Ada di dalam rincian berikut, mulai dari Jalan Adi Sucipto, terus kemudian ke sisi barat, itu sampai kemudian nanti ketemu simpang Sumbu Filosofi, Tugu itu ke selatan. Artinya ini crossing antara
Jalan Solo dengan Sungguh Filosofi. Nah, itu tidak diperkenankan adanya reklame produk rokok. Reklame produk rokok juga tidak diperkenankan melintang atau memotong jalan, jadi bolehnya hanya membujur. Kemudian melebihi ukuran 72 meter persegi juga tidak diperkenankan untuk reklame jenis cahaya, film maupun slide. Dan harus berada pada radius jarak 75 meter dari bangunan terluar fasilitas umum seperti sekolah, universitas, tempat ibadah, puskesmas, dan rumah sakit. Sehingga ini menjadi salah satu catatan bersama juga, terutama ketika ada fasilitas-fasilitas umum di kawasan tertentu. Nah, lalu kalau kaitannya pun dengan alat kontrasepsi itu juga konteksnya sama, dilarang pada radius 75 meter dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah. Nah, dalam hal pengendalian reklame juga diperkenalkan adanya zona khusus dan zona kendali ketat, Bapak Ibu sekalian. Intinya kalau zona khusus itu tidak diperkenankan adanya reklame kecuali reklame papan nama profesi. Sementara kalau zona kendali ketat itu adalah zona-zona yang diperbolehkan reklame tapi ada ketentuan pengaturan secara spesifik. Gitu. Ya, Sebagai contoh misalnya baru kirim linknya jam segini. Orang Nah, kalau kita bicara pada konteks zona khusus, itu adalah kawasan Sungguh Filosofi, kawasan Keraton, dan kawasan Pakualaman. Jadi ini tidak diperkenankan adanya reklame di luar papan nama usaha profesi dan lain sebagainya tadi. Dan juga ada ketentuan mengenai luas. Sementara kalau zona kendali ketat itu adalah area-area di luar zona khusus yang sifatnya pun kawasan cagar budaya. Nah, ini contoh gambaran pemetaan pun, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara zona khusus, itu Sungguh Filosofi, kemudian kawasan Keraton, kemudian kawasan Pakualaman, kawasan inti Pakualaman, kemudian pada radius 50 meter dari setiap simpang ketika nanti ada di Sungguh Filosofi, dan 20 meter dari pojok beteng. Ini adalah area yang tidak diperkenankan adanya reklame sedang maupun besar sebenarnya secara prinsip gitu ya. Boleh ada reklame kecil, itu pun khusus untuk papan nama usaha maupun profesi. Nah, sementara kalau zona kendali ketat, itu ada, kalau kawasan Keraton masuk di sini, jadi di sini ada kawasan cagar budaya Kota Baru, ada kawasan cagar budaya Kota Gede, di mana di sini diperbolehkan, tapi ada ketentuan spesifiknya, misalnya tadi kaitannya dengan ornamen. Jadi kalau di Kota Baru ornamennya harus ornamen Indis, kalau Kota Gede tradisional Jawa dan sebagainya, termasuk juga pengaturan mengenai misalnya tidak boleh melampaui dari fasad bangunan tadi sekian persen dan sebagainya. Itu juga kemudian berlaku. Nah, lalu berkaitan dengan desain atau ornamen, sebagaimana tadi kami juga sudah sampaikan, ini berkaitan dengan tata ruang dan estetika reklame ini, sehingga di dalam perwal juga sudah diatur atau sudah diberikan contoh sebenarnya, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat, meskipun ini tentu saja sebatas ilustrasi atau gambaran dan contoh-contoh yang bisa menjadi acuan begitu ya. Tapi dalam prakteknya sekali lagi ini masih sangat dibebaskan untuk kemudian pengembangan desain sesuai dengan konteks bangunan dan lain sebagainya. Nah, intinya bahwa di dalam ketentuan perwal diatur bahwa reklame itu wajib menggunakan ornamen, desain atau naskah yang mengandung nilai-nilai keistimewaan. Nah, ini contoh-contohnya misalnya pun ada ornamen batik, kemudian ada ornamen spesifik tradisional Jogja misalnya di sini. Ada juga ini konteks yang dikasih bingkai dengan konteks arsitektur tradisional di Cina. Lalu ini ada ornamen juga dan lain-lain. Nah, ini sebatas contoh-contoh saja yang kemudian bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian yang prinsipnya memang di dalam konteks pengaturan saat ini diharapkan reklame-reklame itu ada ornamen-ornamen khas atau desain khas yang menandakan bahwa kita sedang di Kota Yogyakarta. Dan sekali lagi dalam proses simulasi yang memang kami juga sudah lakukan, dalam konteks ornamen itu dari 100% itu memang prakteknya 90%-nya memang saat ini belum menggunakan ornamen khas. Nah, harapannya nanti ke depan seiring dengan implementasi dari Perwal maupun Perda Reklame saat ini, maka nanti ornamen-ornamen ini bisa diperkuat dan ini nanti bisa sekaligus untuk memperkuat citra atau estetika dari Kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, ini yang terakhir yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan perizinan secara umum saja, bahwa yang tadi kami info di awal, kalau kemudian reklame itu ukurannya kurang dari atau 8 meter persegi, maka dia secara proses pengurusan izin cukup ada KKPR dan izin penyelenggaraan reklame. Artinya KKPR ada di Dinas Tata Ruang, kalau izin penyelenggaraan reklame itu ada di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.
Lalu kalau kemudian kita bicara perizinan reklame ukurannya lebih dari 8 meter persegi, itu ada KKPR reklame di DPTR, ada juga PBG reklame yang ada di PU, kemudian ada terakhir baru kemudian DPMP TSP mengeluarkan izin penggunaan reklame. Teknisnya nanti Bu Wiwin yang mungkin lebih bisa untuk menyampaikan secara lebih rinci maupun lebih detail. Gitu. Saya kira itu Bu Wiwin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar atau informasi teknis terhadap Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Semoga yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman Bapak Ibu sekalian sehingga dalam penyelenggaraan ke depan juga bisa menjadi ideal bersama-sama menciptakan estetika Kota Yogyakarta tadi. Banyak sarannya mohon kami dimaafkan, kami kembalikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Singgi yang telah menyampaikan terkait dengan ketentuan-ketentuan pemasangan reklame maupun papan nama usaha. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebelum tanya jawab kami juga akan menyampaikan terkait dengan perizinan penyelenggaraan reklame. Tadi disampaikan oleh Mas Singgi bahwa reklame itu pemasangan reklame itu wajib berizin, ya, baik yang komersial maupun non komersial. Kemudian yang tidak perlu izin adalah yang papan nama usaha yang ukuran kurang dari 1 meter persegi. Tidak perlu ada izinnya, papan nama ya. Pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan perizinan, kami sangat berharap Bapak Ibu nantinya bisa segera memproses reklame Bapak Ibu yang sudah terpasang maupun yang akan memasang, ya, yang sudah terpasang, yang belum berizin maupun yang akan terpasang. Ini kami sangat berharap untuk segera mengajukan izinnya. Tujuan dari perizinannya ini adalah untuk agar wilayah Kota Yogyakarta ini kelihatan indah, cantik, sehingga tidak apabila indah cantik itu nantinya banyak wisatawan yang nyaman di Kota Yogyakarta karena memang potensi investasinya Kota Yogyakarta hanya dari wisatawan, sehingga kami sangat berharap Kota Yogyakarta ini tetap nyaman, ya, tidak banyak reklame-reklame besar dan reklame-reklame terpasang pada sumbu-sumbu filosofi, karena sumbu filosofi itu dilarang ada pemasangan reklame kecuali papan nama usaha. Lanjut saja ke ini ya. Tadi sampaikan bahwa apa dasar hukum untuk mengajukan perizinan reklame itu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 dan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023. Tadi yang disampaikan Pak Singgih tadi adalah Peraturan Wali Kota Nomor 32, sehingga sangat detail sekali jenis reklame, bagaimana penempatannya, kontennya seperti apa, kemudian larangan dan sebagainya. Kemudian DPMP TSP ditunjuk sebagai dinas yang memproses izin. Ini mendasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023. Dan tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame dan menata reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika daerah. Jadi yang disampaikan Mas Singgih tadi itu pastinya disesuaikan dengan ketentuan tata ruang. Lanjut. Ini tadi sampaikan juga jenis reklame. Reklamenya itu ada insidental dan reklame permanen. Reklame insidental itu izinnya atau pemasangannya maksimal hanya 1 bulan. Tetapi kalau reklame permanen pemasangannya adalah 1 tahun.
Setelah 1 tahun, apabila masa izinnya habis, bisa mengajukan kembali. Ini reklame insidental. Reklame insidental mungkin seperti umbul-umbul, rontek, meskipun ada di baliho dan sebagainya. Ini insidental, hanya bisa dipasang maksimal 1 bulan. Biasanya pada ada kegiatan-kegiatan atau event-event itu bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari lah. Ini pakai yang insidental. Kemudian reklame permanen biasanya yang 1 tahun itu baliho, biasanya seperti itu. Meskipun tidak mesti baliho. Kemudian ukuran reklamenya ini, ukuran reklamenya itu kurang dari 8 meter dan reklame ukuran lebih dari 8 meter. Sebenarnya tadi ada yang sedang ya, tetapi ini kami fokuskan untuk mempermudah perizinan itu ukuran reklame kurang dari 8 meter dan lebih dari 8 meter. Apa syaratnya? Apabila reklame ukurannya kurang dari 8 meter atau di bawah 8 meter, tidak sampai 8 meter, atau 8 meter ke bawah ya, itu termasuk reklame yang di tembok yang dicat itu syaratnya KKPR reklame dan izin penyelenggaraan reklame. Syaratnya hanya 2 itu. Tetapi untuk masuk ke KKPR reklame pastinya nanti ada syarat lagi. Jadi kalau reklame kurang dari 8 ke bawah itu cukup KKPR reklame dan langsung mengajukan izin penyelenggaraan reklame. Tetapi kalau reklame ukuran lebih dari 8 itu KKPR reklame, setelah mendapatkan KKPR reklame langsung ke persetujuan bangunan gedung yang dulu dinamakan izin mendirikan bangunan, dulu IMB, sekarang PBG. Jadi konstruksi reklame itu sama dengan bangunan rumah wajib berizin, yaitu IMB atau PBG, sekarang namanya PBG. Setelah mendapatkan KKPR dan PBG baru masuk ke mengajukan izin penyelenggaraan reklame. Gitu. Dua-duanya ini pastinya diawali dengan bagaimana untuk mendapatkan KKPR reklame. KKPR reklame. KKPR reklame ini tujuannya yaitu bahwa penyelenggara ini akan diberitahu, diinformasikan ketentuan tata ruangnya. Boleh dipasang di mana, ukurannya berapa, menghadapnya kemana. Diatur di KKPR reklame. Mohon maaf untuk PT, terima kasih. Ini ya. Kemudian sebentar, kembali dulu Mbak. Yang syarat KKPR reklame. Syarat KKPR reklame nanti masuk di perizinan online.jogjakota.go.id atau Jogja Smart Service. Jadi semua perizinan melalui Jogja Smart Service. Nanti masuk di Jogja Smart Service, kemudian pilih mall pelayanan publik atau MPP, di JSS itu logonya MPP, kemudian tinggal pilih perizinan KKPR yang reklame. Apa yang perlu disiapkan yaitu KTP, scan, nomor induk berusaha bagi yang berusaha, kemudian denah lokasi atau titik koordinat, naskah atau materinya apa, isi reklame, kemudian foto simulasi reklame. Jadi foto simulasi reklame itu Bapak Ibu kalau reklame sudah terpasang tinggal foto aja. Tetapi kalau reklame belum terpasang bisa disimulasikan posisinya di mana, reklamenya seperti apa, konstruksinya. Kemudian gambar situasi titik reklame tinggal foto saja kondisi sekitar. Jadi dipasang di trotoar terluar itu sebelah mana, dipasang di persil itu di mana, itu di foto, kemudian baru diupload di izin. Kemudian reklame insidentil yang tadi
hanya 1 bulan maksimal, itu tidak perlu ada KKPR reklame. Jadi Bapak Ibu kalau memasang reklame insidental atau insidentil itu bisa langsung mengajukan izinnya tanpa melalui KKPR lebih dahulu. Oke, lanjut. Ini persyaratan izin penyelenggaraan reklame tadi kami sampaikan terkait dengan KKPR reklame. Kalau sekarang terkait dengan izin reklamenya. Jadi ukuran kurang dari 8 yang berada di tanah persil, yaitu syaratnya tadi Pak, ini yang panen. KKPR reklame, kemudian sama scan KTP. Apabila lebih dari 8, itu wajib mengajukan dulu PBG. Jadi PBG terbit baru masuk ke perizinan reklamenya. Scan sertifikat tanah, surat kekancingan atau sejenisnya. Ya, jadi hak atas tanahnya apa? Tidak mesti sertifikat karena ada tanah kekancingan, ada letter C, ya, ada surat keterangan tanah dan sebagainya yang menunjukkan bahwa tanah ini pemiliknya siapa, seperti itu. Biasanya ada pertanyaan, biasanya pemilik tanah persil itu tidak mau memberikan fotokopi atau sertifikat scan sertifikat tanah. Itu bagaimana? Kami sangat berharap Bapak Ibu untuk perizinan ini itu harus. Jadi memang ada surat perjanjian. Pastinya Bapak Ibu kalau menyelenggarakan perjanjian atau melaksanakan perjanjian, kami sarankan untuk juga ada lampiran sertifikatnya. Jangan sampai yang menyewakan itu bukan pemilik persil, karena ada kejadian memasang reklame di persil, bukan di tanah negara, tetapi di persil orang, tetapi justru pemilik persil ini tidak merasa menyewakan, tetapi yang menyewakan adalah orang di sekitar di situ, ya istilah penguasa itu ya, apalah namanya di situ. Ini terjadi sehingga tidak bisa untuk mengajukan izinnya. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu kalau melaksanakan perjanjian selama menyewa tanah itu dipastikan sertifikatnya pemiliknya siapa. Kemudian apabila bukan pemasangannya bukan di persilnya sendiri, maka terjadi tadi saya sampaikan sewa menyewa. Ada perjanjiannya atau ada kerelaan. Mungkin tidak ada sewanya, tetapi hanya merelakan kerelaan itu bisa. Ada surat kerelaannya atau surat perjanjiannya. Kemudian nanti ada surat pernyataan bermerai yang bertanggung jawab atas pemasangan reklame sehingga kalau terjadi apa-apa itu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila menempati persil pemerintah atau istilahnya tanah negara atau tanah pemerintah. Yang tadi disampaikan Singgih, yaitu di Rumija, di trotoar terluar, 1 meter trotoar terluar. Nah, apabila itu tanah pemerintah, maka Bapak Ibu wajib sewa. Baik itu reklame di 8 maupun kurang dari 8 maupun insidentil. Semua reklame yang menggunakan tanah pemerintah atau tanah negara harus ada sewanya. Ini apabila lebih dari 8 menggunakan PBG, ini sama tadi nanti mengajukan kalau sudah pasti KKPR itu menyatakan di situ adalah tanah pemerintah atau tanah negara, maka Bapak Ibu langsung saja mengurus sewa menyewanya ke pemerintah kota, yaitu dalam hal ini adalah bidang aset itu di komplek balai kota. Nanti akan diperhitungkan ukurannya berapa, tarifnya berapa, sewa menyewa. Nah, setelah mendapatkan surat perjanjian sewa itu akan digunakan untuk syarat izin reklamenya. Untuk sewa yang insidentil itu langsung apa izinnya, apa sewanya itu
langsung terbit pada itu juga. Tetapi kalau yang permanen yang besar itu membutuhkan waktu karena perlu ada cek lokasi dulu di situ. Tanah yang digunakan itu di bawahnya ada infrastruktur apa, misalnya ada jaringan-jaringan apa. Nah, ini sehingga butuh waktu. Kalau insidental, hanya umbul-umbul, rontek, dan sebagainya, itu 1 hari langsung mengajukan, langsung bisa terbit. Satu lagi yaitu yang di panggung spanduk bahwa Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa panggung spanduk yang warna hijau besi, biasanya di simpang-simpang. Itu sudah diperbaiki, sudah kokoh, sudah bagus, dan sudah ada tulisannya bahwa panggung spanduk ini adalah milik pemerintah. Sehingga siapapun yang menggunakan fasilitas itu juga wajib izin. Ya. Izinnya ke bidang aset. Itu sudah ada tulisannya. Nanti bisa izin, melalui izin. Kalau kemarin belum, itu boleh siapapun pasang di situ selama reklamenya berizin. Tetapi sekarang selain reklamenya berizin, panggung spanduknya juga harus izin. Kemudian ada jenis reklame yang berjalan, yang wajib izin juga. Seperti apa reklame berjalan itu? Reklame berjalan itu biasanya dipasang atau ditempel di mobil atau kendaraan bermotor, baik roda 4 atau lebih maupun roda 2. Itu wajib berizin. Jadi cukup scan KTP, kemudian STNK. Apabila memasangnya tidak di kendaraannya sendiri atau kendaraan orang lain, itu harus menyertakan kerelaan pemilik kendaraan. Pak, dan foto simulasi ya, nanti difoto kendaraannya itu difoto seperti itu. Itu untuk reklame berjalan sudah cukup banyak. Itu baik kendaraan bermotor roda 4 ke atas ataupun kendaraan roda 2, kendaraan motor roda 2 itu juga ada beberapa yang sudah memasang iklan itu. Kemudian ada yang dikecualikan. Surat perjanjian pemanfaatan tanah dikecualikan untuk reklame milik pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu memasang, itu tetap berizin Bapak Ibu. Kami itu Pemkot apabila memasang reklame tetap berizin. Tetapi tidak perlu ada perjanjian sewa. Kemudian surat pernyataan penguasaan fisik berkaitan dengan ini terkait dengan sewa tadi nanti akan terbit surat perjanjian sewanya yang nanti menjadi syarat untuk pengajuan PBG maupun izin penyelenggaraan reklame. Kemudian reklame lukisan dinding, wallpainting berjalan tidak diperlukan scan sertifikat ya, tidak ada sertifikatnya kalau mau kendaraan itu. Kemudian setelah syarat-syarat lengkap, nanti bisa mengajukan PBG. PBG ini melalui online juga, yaitu SIM bangunan gedung, yaitu simbgpu.go.id, gitu. Atau melalui JSS ada linknya. Nanti masuk JSS, IMB, pilih IMB, kemudian ada linknya. Kemudian reklame papan usaha tadi disampaikan juga bahwa apabila papan usaha itu kurang dari 1 meter itu dan namanya hanya untuk papan usaha, nama toko, nama usaha itu tidak perlu ajukan izin. Ya, jadi Bapak Ibu yang mempunyai papan nama usaha lebih dari 1 meter, ya tetap mengajukan izin. Tapi kalau merasa apa proses izin dan lain-lain, monggo bisa diperkecil menjadi kurang dari 1 meter. Sebelum ini kami informasikan juga, tadi pasti Bapak Ibu merasa
Aduh, yang lebih dari 8 itu pakai PBG yang sampai saat ini masih dianggap PBG itu sulit, ya. Yang diberlakukan PBG lebih dari 8 meter itu baik yang bertiang maupun yang menempel di bangunan, ya. Papan nama usaha, papan produk usaha Bapak Ibu yang menempel di bangunan dengan ukuran di atas 8 itu wajib ber-PBG. Memang tidak mudah PBG itu kami sampaikan karena memang yang paling sulit adalah bagaimana untuk menggambar teknisnya, gambar strukturnya. Ini kami saran atau monggo silahkan ada jalan keluar bagaimana supaya tidak ber-PBG. Ini yaitu Bapak Ibu mengurangi ukuran reklame atau papan nama usahanya. Ya, yang dulunya mungkin lebih dari 8 dibikin 8 maksimal atau kurang dari 8. Itu tidak perlu PBG. Ya. Jadi cukup langsung ke KKPR dan izin penyelenggaraan reklame. Ini sedikit solusi sehingga tidak mempersulit Bapak Ibu mengurus PBG karena PBG untuk retribusi PBG tidak mahal, tetapi Bapak Ibu harus pakai pihak ketiga atau ahli gambar yang bersertifikat. Itu membutuhkan biaya untuk izin usahanya. Maaf, untuk izin PBG-nya. Sehingga monggo Bapak Ibu kalau akan memperkecil, mungkin biaya memperkecil dengan biaya untuk mendapatkan PBG lebih murah, biaya memperkecil. Sudah ada beberapa pelaku usaha sudah konsultasi, lebih baik memperkecil daripada memproses PBG. Seperti itu. Lanjut. Oh iya ini. Kemudian mekanisme, sebentar ini. Maaf. Mekanisme untuk penerbitan KKPR. Maaf, saya minum dulu nih, agak batuk ini. Yang pertama itu masuk ke perizinan online.jogjakota.go.id atau ke JSS. Apabila ke JSS itu langsung Bapak Ibu pilih MPP atau Diset izin penyelenggaraan reklame. Izin KKPR. Ini nanti akan muncul di situ langsung. Kemudian untuk menginput data pemohon, kemudian mengupload persyaratan, baru kami koreksi, kami verifikasi syarat-syaratnya, dan kami kirim ke tata ruang untuk kami minta ketentuan tata ruangnya seperti apa, diperbolehkan nggak posisi di sini, gitu ya. Kemudian nanti DPM PTSP akan menerbitkan KKPR. Perlu digarisbawahi bahwa KKPR ini bukan izin reklame. KKPR ini baru memberikan informasi tentang tata ruangnya. Boleh bisa tidak memasang di situ. Apabila boleh harus bagaimana? Ternyata di situ daerah larangan, berarti tidak diperbolehkan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lanjut. Seperti itu. Lanjut. Kemudian setelah mendapatkan KKPR, langsung yang tadi tanpa PBG itu bisa lanjut ke masuk ke perizinan reklame melalui JSS atau perizinan online.jogjakota.go.id. Kalau perizinan di JSS itu nanti sudah tinggal pilih saja langsung ke input. Untuk ukuran yang sebelum sampai sini, sebelum sampai ke izin penyelenggaraan reklame, yang ukuran di atas 8 yang sudah mendapatkan KKPR, kemudian bisa membuka SIM bangunan gedung tadi, SIM BG tadi untuk mendapatkan PBG. Untuk melihat syaratnya dulu, jangan masuk dulu ya. Kalau belum lengkap, kami tidak masuk dulu. Tetapi melengkapi syaratnya dulu setelah mendapatkan KKPR,
kemudian apabila di tanah negara ya ngurus kemudian gambar struktur teknisnya bisa dikonsultasikan, itu semua bisa dikonsultasikan ke PU atau ke Mall Pelayanan Publik. Nanti akan kami beri penjelasan. Jadi kami sangat berharap masuk ke sistem atau aplikasi izin itu sudah benar terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak melalui PBG, itu Bapak Ibu setelah mendapatkan KPR, itu bisa langsung ke izin penyelenggaraan reklame. Itu bagi yang reklamenya kurang dari 8 atau sampai dengan 8. Oke, bisa langsung mendapat KKPR terbit, langsung ngurus izin penyelenggaraan reklame. Oke. Tetapi yang insidentil tanpa KKPR, insidentil yang hanya maksimal 1 bulan tadi, bisa langsung mengajukan izinnya. Biasanya lebih cepat. Untuk KKPR kami sangat ini karena baru aduban sistem sehingga mohon maaf Bapak Ibu yang sudah berproses ke KKPR pastinya mengeluh KKPR lama. Iya, mohon maaf karena ada transisi peraturan sehingga kami harus menyesuaikan sistem. Kami sangat berharap yang di awal tahun besok ini dengan sudah selesainya perbaikan sistem, semoga pengajuan KKPR ini akan lebih dipercepat izin terbitnya. Lanjut. Ini tadi saya sampaikan panduan sekilas, yaitu apabila Bapak melalui GSS memiliki akun GSS, klik GSS, kemudian diklik Mall Pelayanan Publik atau MPP, kemudian setelah klik MPP, klik pelayanan terpadu satu pintu, kemudian di situ akan ada bermacam-macam jenis izin, Bapak Ibu kalau tidak muncul ya klik sektor lainnya, nanti akan di situ tinggal pilih, sudah ada gambarnya, gambar reklame. Nanti pilih seperti itu, kemudian baru menginput, setelah menginput, mengupload syarat-syaratnya, kemudian nanti setelah kami verifikasi sudah bisa diterbitkan, nanti akan Bapak Ibu selalu pada waktu masuk di perizinan online, kami sangat berharap Bapak Ibu selalu memantau melalui akunnya. Karena apabila syaratnya kurang, nanti akan diberitahu melalui akun tersebut. Akan ada chat di situ. Diberitahu untuk melengkapi syaratnya. Dan apabila sudah terbit pun ada pemberitahuan di sistem tersebut melalui akun bahwa izin sudah bisa dicetak. Tetapi sebelum dicetak, Bapak Ibu wajib membayar pajak terlebih dahulu. Di situ ada pemberitahuannya nanti. Setelah membayar pajak, Bapak Ibu mengisi penilaian pelayanannya dulu, baru dapat dicetak. Bapak Ibu untuk mencetak itu di Mall Pelayanan Publik juga disediakan komputer dan printer kalau yang menghendaki melalui komputer printer, tetapi kalau cukup hanya mau langsung nyetak itu bisa melalui alat cetak mandiri yang ada di layar ini. Ini tinggal scan barcode atau masukkan nomor izin yang sudah diberitahukan melalui akun, kemudian nanti akan keluar izinnya. Lanjut. Setelah izin terbit, setelah izin terbit nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan, lanjut saja, bisa langsung mendapatkan stiker ya, mendapatkan stiker. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu stiker yang sudah diterima ditempel di reklame, karena apabila reklame yang terpasang itu tidak ada stikernya, nanti Pol PP akan menekan. Jadi apabila Bapak Ibu mengajukan izin reklamenya, misalnya isi jentil 50 pemasangan, ya harusnya juga
stikernya 50 dipasang semua. Jangan sampai izinnya 50 mendapatkan stiker 50, memasang iklannya ada 100. Nah, terpaksanya yang tidak ada tanda stiker ini, Pol PP akan menertibkan. Itu. Ini contoh jenis stikernya. Nih, lanjut. Lanjut. Nih. Masa baku tadi sudah kami sampaikan, yang insidentil adalah hanya 1 bulan, kemudian yang permanen adalah 1 tahun. Ini masa berlakunya. Lanjut. Ini kontak informasi, monggo nanti materi ini kami share, baik materi yang dari Pak Singgih maupun materi saya, itu kami share. Monggo ini untuk bisa dipelajari, untuk yang materi ini Pak Singgih pastinya dipelajari ketentuan-ketentuannya, sehingga Bapak Ibu yang akan memasang reklame untuk membuat perencanaan bisa melalui panduan tersebut. Ini kontak informasinya, bisa menghubungi kami apabila ada kesulitan. Dan pada saat ini kami juga mengundang dari sekolah perguruan tinggi perguruan tinggi dan perbankan, meskipun perguruan tinggi ini bukan komersial, tetapi kami juga sangat berharap ada wajib izin. Ini yang tertinggi kami lihat banyak sekali ada baliho, ada umbul-umbul, bukan umbul, spanduk dan sebagainya. Ini wajib izin. Kemudian yang perbankan cukup banyak juga, dan bahkan ada sebenarnya sudah menghubungi kami untuk konsultasi, tetapi belum ada tindak lanjutnya. Monggo Bapak Ibu pelaku usaha perbankan maupun pendidikan juga diberlakukan sama, yaitu apabila memasang spanduk atau reklame atau himbauan atau iklan untuk bisa bersekolah atau kuliah di suatu perguruan tinggi, ini tetap wajib berizin. Lanjut. Itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu terkait dengan perizinan reklame dan ketentuan-ketentuan pemasangan. Ini kami sangat menghimbau dari pelaku usaha, baik pelaku usaha penyelenggara reklame maupun perguruan tinggi maupun perbankan, untuk bisa mentaati regulasi yang sudah ditetapkan. Nanti bisa di-download perda maupun peraturan wali kotanya. Dan ada satu hal lagi yang kami sampaikan, yaitu yang di sudut simpang, yang tadi Pak Singgih sudah sampaikan bahwa yang sekarang sudah berdiri, monggo segera mengurus izinnya sesuai titik-titiknya, bisa dilihat di lampiran peraturan wali kota. Ini sudut ini diperbolehkan berapa rame dan sebagainya. Yang diutamakan adalah khusus yang di sudut simpang, yang diutamakan adalah yang menempel pertama yang menempel di bangunan. Yang kedua di tanah persilnya, di tanah persil. Yang ketiga adalah di tanah negara. Kemudian ada pertanyaan, apabila di sudut simpang itu sebenarnya hanya boleh 1, tetapi existing sekarang sudah ada 3 atau bahkan lebih 3. Ini bagaimana? Nah, ini kami tadi sampaikan yang kami prioritaskan adalah di persil. Maka Bapak Ibu silahkan segera mengurus izinnya, mengurus izinnya, karena nanti di Januari ada penertiban bagi Bapak Ibu yang belum memproses izinnya. Dan khusus yang sudah mendapatkan peringatan, monggo untuk segera mengupdate datanya sudah sampai sejauh mana perjalanan perizinannya, bisa memberitahu ke kami melalui telepon tadi. Nanti akan kami update datanya sehingga di bulan Januari nanti akan data sudah valid, Pol PP dalam penegakan akan sesuai dengan data Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, monggo kami buka pertanyaan dari Bapak Ibu
apabila ada kesulitan atau bahkan saran, masukan dalam rangka penyelenggaraan reklam ini. Ye, langsung saja dipersilahkan. Ada yang bertanya? Sepertinya cukup jelas ya Mas Inggih ya. Izin tanya Bu, Ye, silahkan. Dari mana? ya, saya Edi Bu dari Hotel 101 Bu. Oh, ye. Monggo, Pak. Saya kira, terima kasih Bu Wiwin. Cukup jelas Bu, karena memang kita sudah melakukan pengurusan sesuai regulasi ataupun normatif yang ada. Memang persyaratan memang yang memang harus dilengkapi. Yang saya mau tanyakan di sini kan iklan kami ataupun reklame kami itu kan sudah existing ya Bu ya, sudah existing dan dia sudah nempel di bangunan. Kemudian selama proses ini Bu, kita ngurus KKPR, kemudian karena kita lebih dari 8 meter persegi, sehingga membutuhkan PBG. Dan nanti pada saat kita pengajuan izin reklame, ini menghitungnya seperti apa Bu? Apakah kita nanti kena lebih tayang, atau fix mulai nol lagi kan gitu Bu, dari pengajuan izin reklame kami. Itu saja Bu Wiwin, terima kasih. Matur nuwun Pak Edi, Oban. Ini yang di Malioboro, di Mangkubumi ya Pak ya? Tugu Bu, Tugu. Di Tugu ya, ya, ini sebenarnya di zona khusus itu yang diperbolehkan adalah yang papan nama usaha. Kemudian besarannya juga ditentukan khusus yang di sumbu filosofi, karena masuk sumbu filosofi yaitu ketinggian reklamenya yang menempel di bangunan itu 1,5. Kemudian panjangnya menyesuaikan bangunan gedung. Tetapi kalau samping bisa 2,5. Panjangnya menyesuaikan bangunan gedung. Ini ketentuannya Pak, dan memang yang diperbolehkan hanya nama usaha, papan nama usaha. Kemudian sekarang baru misalnya pengajuan izinnya. Pastinya kalau lebih dari 8 adalah PBG ya, meskipun nempel di bangunan. Tapi memang apabila existingnya ternyata maksimalnya kan 32 sebenarnya. Semua reklame itu maksimalnya 32. Tetapi khusus yang di sumbu filosofi itu ada ketentuan khusus tadi, Pak. Dan apabila ternyata melanggar ketentuan tadi, maka tetap diwajibkan menyesuaikan ketentuan. Seperti itu. Mungkin nanti Mas Singgih secara teknis dapat menjelaskan khusus yang di filosofi. Jadi tetap harus ya kalau melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan ya tetap dari awal Mas menyesuaikan. Itu Mas Edi mungkin nambah Mas Singgih secara teknisnya khusus yang di sumbu filosofi. Monggo Mas Singgih. Matur suwun Bu Wiwin. Salam Pak Edi. Jadi sebenarnya prinsipnya sudah disampaikan Bu Wiwin tadi, Pak Edi, bahwa kalau di sumbu filosofi itu pengaturannya spesifik karena mereka masuk di zona khusus, sehingga memang secara prinsip itu tidak diperlukan adanya reklame yang berdiri sendiri selain yang menempel di bangunan. Itu satu. Lalu kaitannya dengan Wiksani di dalam ketentuan dokumen perwakilannya maksimal 1,5, lalu lebar maksimal 2,5, itu sudah ada kriteria teknisnya. Nanti tinggal kemudian monggo diikuti kemauan kaitannya dengan prosedur maupun proses yang ada sesuai dengan ukuran tersebut. Nah, berbeda Bu Win yang bisa kami update, tapi intinya kalau zona khusus memang agak berbeda Pak, jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan pengaturan-pengaturan di tempat lain yang tadi kami sudah sampaikan. Atur suwun Bu Wiwin. Terima kasih. Kami tambahkan yang di zona khusus dengan ditetapkannya sumbu filosofi sebagai World Heritage oleh UNESCO ini sangat ketat sekali dan tidak bisa ditawar pastinya, sehingga harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau memang sudah terlanjur pasang
tidak sesuai dengan ketentuan ya harus menyesuaikan. Wajib itu harus menyesuaikan. Ya kalau memang melebihi ketentuan, misalnya tadi ketentuannya hanya ketinggiannya 1,5, kemudian ternyata lebih lah itu dipastikan PBG tidak akan keluar. Sehingga monggo bisa konsultasi ke PU dulu untuk teknisnya. Demikian Pak Edi. Baik Bu Win dan Pak Singgih, terima kasih banyak. Selamat Monggo siang. yang lainnya. Izin bicara Bu. Monggo. Santoso Bu, Saya reklame saya ukuran besar. Ye. Sementara dokumen administrasi yang sudah kami dapatkan adalah KKPR dan DLH. Sekarang prosesnya sampai di PUPR. Oh iya. Nah, sudah kami masukkan, tapi kan syaratnya rada-rada rigid Bu. Jadi posisinya kalau menurut bayangan kami sih, kayaknya pada tanggal 1 Januari itu belum selesai. Itu terus langkah-langkahnya bagaimana itu kaitannya dengan reklame yang sudah berdiri. Itu yang pertama. Keduanya, di PUPR itu kira-kira butuh berapa lama ya? Itu kira-kira Bu. Matur suwun Bu Wiwin. Matur nuwun Pak Santoso. Betul Pak, memang kami pemerintah kota nantinya Januari itu sudah melakukan penertiban, khususnya yang sudah mendapatkan peringatan itu karena sudah peringatan 2 langsung akan dieksekusi, tetapi yang belum mendapatkan peringatan pastinya akan melalui tahapan peringatan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana yang sudah mendapatkan peringatan sekarang sudah berproses tetapi belum bisa terbit seperti itu ya intinya ya. Ya intinya. Kami sudah tadi sampaikan kami perlu update data. Jadi monggo nanti bisa melapor ke kami prosesnya sampai mana. Dengan ada bukti-bukti, nantinya ini sebagai bahan pertimbangan Pol PP bahwa apabila sudah melakukan progres perizinan sampai sejauh mana, meskipun belum sampai terbit, itu menjadi pertimbangan. Masih ya istilahnya tidak langsung di tegur ya itu tetap ada pertimbangan bahwa ini sudah berproses, tetapi kami juga ada koordinasi karena kami tim, jadi akan tahu ini masuk PBG itu prosesnya sampai mana, karena kalau hanya masuk PBG tidak menindaklanjuti, kemudian hanya masuk kan KTP saja ya pastinya berbeda dengan yang sudah mengurus segala sesuatu syaratnya lengkap, cuma prosesnya masih ada di PU, masih berproses mungkin peninjauan lapangan, ada perbaikan gambar dan sebagainya itu berbeda. Seperti itu Pak, monggo nanti bisa mengupdate data ke kami. Di mana Bu? Perkembangan Di mana Bu? Bu Wiwin di mana? Monggo. Enggak Bu Wiwin di kantornya apa? Saya di Mall Pelayanan Publik, Pak. Oh, di Mall. Nanti Ketemu bisa Bu Wiwin. ketemu dengan Bu Ratih kalau update data dengan Bu Ratih ya, update data Oke, yang saya. pegang data anjing. Monggo. Matur Melalui suwun, Bu WA ada Wiwin. apa-apa Pak, tidak perlu ke sini. Oh ya, oke. Matur suwun. Iya Pak, tenun. Monggo ada yang lainnya? Halo Bu, Monggo ada. Win izin bertanya. Oh iya, monggo. Bu, kemarin kan Bank Jogja sampun ngurus KKPR, Meniko. Nah, meniko untuk KKPR-nya sampun terbit. Itu ada batas waktu betul Bu untuk KKPR-nya? Mas, KKPR itu kan sebenarnya bukan izin ya. KKPR itu hanya informasi terkait dengan tata ruang. Itu tidak ada masa berlakunya. Tetapi KKPR ini menjadi syarat. Menjadi syarat untuk proses selanjutnya. Kalau KKPR sudah terbit, bisa langsung mengajukan izinnya. Apabila tadi reklamenya ukuran di atas 8, maka masuk ke PBG dulu. Tetapi kalau kurang dari 8 dengan KKPR ini langsung bisa mengajukan izin reklamenya. Seperti itu. Oh, matur nuwun Bu. Matur nuwun. Monggo ada yang lainnya? Ibu izin tanya. Monggo. Dari Natasha Skincare Kota Baru.
Kita kan punya reklama yang di tanah Persil Negara tuh, Bu. Iya. Nah, sebelum perwali itu udah pernah saya coba urus berapa kali dan itu selalu ditolak. Nah, kemudian kemarin akhir-akhir kemarin dari gimana ya? Itu kita ada tagihan. Jadi intinya karena reklama kita nggak diurus, nah kita disuruh bayar tagihan selama 5 tahun. Nah, itu udah kita bayar lunas, Bu. Nah, terus ini kita disuruh bikin izinnya untuk reklama tersebut. Nah, yang saya tanyakan itu kan di kawasan Kota Baru ini kan baru pengembangan kawasan pariwisata. Nah, itu nanti ke depannya yang untuk tanah Persil ini reklamanya gimana ya, Bu? Soalnya kan nanti kalau kita urus, secara otomatis kan untuk reklamanya kita harus ornamennya kita ubah sesuai perwali ya, Bu. Nah, itu kan Ya. maksudnya butuh biaya juga. Nah, takutnya nanti kalau udah kita ubah sesuai perwali, ternyata nggak boleh ada di tanah Persil. Nah, gitu, Bu. Kebetulan untuk KKPR-nya itu udah saya urus juga, tapi udah hampir 2 minggu belum ada update-nya, Bu. Baik itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan KKPR belum terbit, mohon maaf memang baru ada pergantian sistem sehingga kita baru perbaikan, semoga nanti segera terbit dan nanti bisa dilihat di KKPR tersebut, Pak. Oh, baik. Jadi nanti di situ penjenengan pasang reklame meskipun di Persil itu ketentuannya seperti apa? Itu nanti di KKPR. Ya. Oh, Tapi ya. di situ bisa menyampaikan memang di situ apabila Natasha itu sebagai papan nama usaha meskipun besar itu dibolehkan asal bukan rokok ya, non rokok di situ seperti itu. Kalau hanya papan nama usaha mungkin sekilas terkait dengan produknya bisa. Kemudian untuk yang berada di Persil miliknya sendiri tidak masalah, Pak, untuk menempatkan reklamenya di situ, cuma ukurannya itu apabila di atas 8 wajib ber-PBG ya. Nanti itu berapa monggo. Kemudian tadi ada tagihan sudah membayar 5 tahun itu pajaknya Ya, ya Pak Y. ya pajaknya, Bu. Pajaknya itu baru pajaknya. Memang reklame itu selain kewajiban izin tadi ada pajaknya tersendiri. Jadi meskipun pajak tetapi tidak berizin tetap belum sesuai ketentuan. Bisa ditertibkan. Jadi harus dua-duanya. Nah, panjenengan sudah melunasi pajak, terima kasih. Sudah melunasi pajak, kemudian monggo untuk lanjut ke izinnya. Nah, izinnya tadi sudah KKPR. Nah, ini sudah berprogres ke KKPR. Nanti KPR terbit, nanti ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Nanti kalau lebih dari 8 ya harus ber-PBG. Tetapi kalau kurang dari 8 itu langsung ke izin penyelenggaraan reklame. Maka tadi saya sampaikan apabila Bapak Ibu keberatan untuk mengurus PBG ya diperkecil reklamenya tidak sampai 8 atau sama dengan 8. Ini hanya saran saja. Tapi monggo kalau kurang gede biar kelihatan ya dipersilakan saja tetapi harus sesuai peraturan harus mengajukan PBG seperti itu. Kemudian sekarang sudah existing tetapi mungkin belum sesuai dengan karakter apa ya nuansa barunya. Memang yang utama izin dulu Pak, izin dulu saja. Yang tahap ini masih izin dulu. Nanti apabila Bapak mengajukan PBG, disitulah nanti gambarnya akan kelihatan. Untuk ada saran, ini bentuknya harus seperti ini, bentuknya harus seperti ini. Itu melalui PBG-nya. Tapi kalau tidak perlu PBG, kurang dari 8 ya tidak apa-apa, Bapak bisa menyesuaikan, bisa dilihat di perwarnanya 32 di lampiran ya, di lampiran mau apa biar sesuai dengan nuansa Kota Baru. Itu Pak dari Natasha. Terima kasih. Monggo ada yang lainnya? Siang Bu. Monggo Pak. Iya Bu Wiwin, saya Pak James. Pak James. Saya dari Kalerindo. Iya, mohon izin bertanya untuk aturan reklame. Tadi kan sempat disampaikan
untuk prioritas pertama untuk penempatan reklame besar itu kan menempel di gedung persil atau tanah persil ya. Iya, betul Pak. Ya. Pertanyaan saya gini Bu Wiwin, andai kalau persil itu tidak mau kita sewa karena takut reklame dan lain-lain, otomatis kita kan beralih ke tanah negara tuh. Betul Pak. Ya. Kalau kita pengajuan ke tanah negara, tapi bila dari persil sendiri keberatan, itu untuk solusinya seperti apa Bu Wiwin? Tetap diproses atau ditolak? Aman Pak? Nggih. Nggih Pak, saya jawab nggih, apabila di persil itu tidak bisa, yang pemilik persil tidak bisa menyewakan, kemudian diarahkan ke tanah negara sewa. Kemudian sebelum sewa kan Bapak mengajukan KKPR terlebih dahulu. Kemudian proses sewa. Sebelum sewa Bapak pastinya akan lihat dulu kondisi. Jadi di situ mungkin menutupi fasadnya persil orang atau tidak. Jadi estetika tadi Pak, tetap mengedepankan estetika. Apabila reklame Bapak itu mengganggu persil di belakangnya, itu juga pastinya kami juga tidak bisa akan mengeluarkan. Jadi nanti pada waktu kami berproses sewa menyewa, kami nanti akan mengkaji itu. Jadi tadi kami sampaikan selain menutupi fasadnya tetangga misalnya, tapi juga di tanah persil pemerintah di situ ada, di bawahnya itu ada jaringan apa yang sangat mungkin tidak bisa untuk memasang reklame. Jadi ada kajian sebelum sewa menyewa, Bapak mengajukan sewa ke Pemkot, kemudian Pemkot akan menindaklanjuti dulu sebelum menentukan harga sewanya, dilihat kondisi di situ. Di situ bisa enggak untuk pemasangan reklame. Seperti itu, Pak. Oke, siap Bu Wiwin. Siap, terima Ye. kasih penjelasannya Bu Wiwin. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo ada yang lain? Ada tambahan mungkin dari para tim pemerintah kota untuk acara pagi hari ini dari tim reklame? Nggih. Mas Singgi ada tambahan, Mas? Ibu, sudah. Cukup Nanti ya? kalau ada pertanyaan teknis saya kira Derek nanti bisa kemudian diskusi lebih lanjut via WA atau apa. Siap. Kalau teknis sekali nanti saya menghubungi Mas Singgi. Saya bisa menjawab. Bapak Ibu ada tambahan? Kalau dirasa sudah cukup jelas mungkin atau bahkan tidak jelas, monggo. Ini ada pertanyaan solusi sertifikat tidak boleh dimintakan fotokopi atau scan. Kalau ini jawab dulu, apabila dari pemilik persil tidak bisa, tadi saya sampaikan apabila melaksanakan perjanjian sewa menyewa, kami sarankan Bapak Ibu tetap harus ada sertifikatnya. Jangan sampai ternyata yang menyewakan orang lain, bukan pemilik persil, itu sudah kejadian. Ternyata yang menyewakan bukan pemilik persil, orang lain. Karena memang posisi tanah persil yang berhimpitan dengan Rumija itu sangat tipis ya Mas Inge ya, sangat tipis. Ini miliknya siapa? Nah, orang lain kan nemu lah istilahnya ada. Nah, ini kami mohon kalau melaksanakan perjanjian sewa menyewa bisa melampirkan fotokopinya sehingga kami tahu, oh iya betul, ini sesuai perjanjiannya, pemilik sertifikatnya atas nama ini, sehingga tidak ada permasalahan nanti di kemudian hari. Ini sudah kejadian, jadi yang menyewakan malah orang lain, pemilik persil tidak tahu, tidak menerima sewanya. Nah, ini kan merugikan kedua belah pihak. Ini karena sudah dianggap cukup, sudah cukup siang kami ucapkan banyak terima kasih khusus Mas Inge sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan ketentuan tata ruang untuk penyelenggaraan reklame.
Dan kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pada pagi sampai siang hari ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan sosialisasi ini ada salah kata, salah penyelenggaraan, dan saya sendiri yang menyampaikan materi juga ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wiwi. Nggih, Pak Slamet, sami-sami. Susun, Terima Bu Wiwin, kasih, Bapak Ibu terima sekalian. kasih.